Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kembali, melanjutkan pembelajaran kita tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, materi kelas 9 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah dengan membaca literatur, murid dapat menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru maupun reformasi. Dan menonton video pembelajaran, murid dapat menjelaskan perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai reformasi. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, murid dapat membuat laporan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat pada masa Orde Baru maupun masa reformasi. Masa Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Sedangkan berakhirnya masa Orde Baru, muncullah masa reformasi yang dimulai dari 1998 sampai dengan sekarang atau saat ini. Masa Orde Baru. Tahukah kalian bagaimana lahirnya Orde Baru? Lahirnya Orde Baru berkaitan erat dengan adanya Surat Perintah 11 Maret. Jadi, Orde Baru sebutan bagi pemerintahan Presiden Soeharto yang diawali dengan dikeluarkannya Super Semar. Juni 1966, MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor 9 MPRS garing 1966 untuk mengukuhkan kedudukan Surat Perintah 11 Maret 1966. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. Ibu singkat ya dengan kata Orba. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar maupun mahasiswa dan masyarakat mengajukan Triturah yang isinya ada 3 hal: membubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan turunkan harga. Tuntutan agar membubarkan PKI tidak dipenuhi, sehingga untuk menenangkan rakyat, Kabinet Dwi Korah dirubah menjadi Kabinet 100 Menteri. Hal ini belum dapat memuaskan hati rakyat. Masyarakat dan mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi dan bentrokan dengan pasukan Cakrabirawa, dan terjadi insiden berdarah. Hal inilah yang menyebabkan krisis politik semakin memuncak. Untuk memulihkan keamanan negara, maka Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Hal inilah yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Surat perintah dari Presiden Soekarno inilah yang disebut dengan Super Semar. Keesokan harinya setelah menerima Surat Perintah 11 Maret, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung dan mendukungnya di seluruh Indonesia. Untuk penataan stabilitas politik maupun ekonomi. Pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan ketetapan nomor 33 MPRS garing 1967 yang menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan Presiden Soekarno dan diangkatlah
Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah setahun sebagai pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Upaya pemerintah Orde Baru menciptakan stabilitas politik, yaitu pemulihan politik luar negeri bebas aktif, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN, dan masuk kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelaksanaan Dui Fungsi ABRI, di mana ini merupakan konsep yang membentuk hubungan harmonis antara militer dan sipil. Peran ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan perannya sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Pada masa Orde Baru, banyak anggota militer yang menjadi pejabat sipil, seperti menjadi kepala daerah atau anggota DPR maupun MPR. Keadaan ini sebagai dampak pelaksanaan Dui Fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Dalam bidang politik dilakukan juga penyederhanaan partai politik menjadi 3 kekuatan politik. Ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Golongan Karya maupun Partai Demokrasi Indonesia. Dan pada masa Orde Baru, pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, 77, 1982, 87, 92, dan 1997. Menjelang pemilu tahun 1977, pemerintah mengambil kebijakan fungsi partai untuk menyederhanakan partai politik dengan menggabungkan partai-partai yang memiliki kesamaan ideologi. Selama masa Orde Baru, pemilu diikuti oleh 3 partai, yaitu P3, PDI, maupun Golongan Karya. Pada pelaksanaan pemilu hingga 1997, Golongan Karya selalu meraih suara terbanyak. Jadi, selama masa Orde Baru, pemilu sudah dilaksanakan selama 6 kali. Selanjutnya, diadakan program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan tercetuslah Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Penataran P4 wajib diikuti oleh masyarakat dan bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Pada periode awal Orde Baru, hampir semua aturan dan kebijakan ekonomi dirancang lembaga ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, IG, dan konsultan asing. Ini penataan stabilitas ekonomi. Kondisi inilah yang menyebabkan modal asing mengalir deras ke Indonesia dan banyak perusahaan asing berdiri di Indonesia. Pintu masuk kehadiran kekuatan ekonomi asing adalah adanya persetujuan utang pemerintah Indonesia secara terus-menerus. Pada masa Orba, program pemerintah lebih banyak tertuju pada penyelamatan ekonomi nasional, terutama dalam mengatasi inflasi dan penyelamatan keuangan negara serta pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi ada program jangka pendek maupun program jangka panjang, di mana program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi. Apakah itu stabilisasi? Ya, yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak secara terus-menerus secara cepat. Dan rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan.
program jangka panjang yang dilakukan selama 25 tahun dan dilakukan secara periodik 5 tahunan, dilaksanakan Pelita 1 sampai dengan Pelita 6. Pembangunan Nasional Indonesia berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Inti kedua pedoman adalah mencapai kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan pada masa Orde Baru diwarnai dengan investasi asing di Indonesia yang dipermudah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Prestasi Orde Baru yang fenomenal adalah terciptanya swasembada beras pada periode tahun 1980-an. Usaha mencapai swasembada beras berlangsung selama Pelita pertama dan Pelita kedua. Kehidupan sosial ekonomi budaya pendidikan pada masa Orde Baru. Sosial budaya tercipta stabilitas politik dan rasa aman. Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan menurun, kematian bayi menurun, dan partisipasi pendidikan dasar meningkat. Dalam bidang pendidikan, melaksanakan instruksi Presiden untuk pendidikan dasar, adanya program bebas 3 buta, dan program gerakan orang tua asuh, serta gerakan wajib belajar 9 tahun. Untuk bidang budaya, pengembangan budaya dan seni diarahkan pada usaha yang memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan dan kesatuan nasional. Muncul istilah Angkatan 66 dalam dunia kesastraan Indonesia. Sastrawan periode ini memiliki cita-cita memurnikan kembali Pancasila. Kita lanjut pada masa reformasi. Akhirnya gerakan reformasi, adanya aksi demonstrasi di gedung DPR dan MPR. 6 agenda tuntutan gerakan reformasi. Yang pertama adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan Presiden Soeharto dan koloni-koloninya, amandemen konstitusi, pencabutan dui fungsi ABRI, dan pemberian otonomi daerah. Perkembangan politik pada masa reformasi, penetapan Undang-Undang Dasar Multipartai melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Kemudian, pemilu tahun 2004, rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara langsung dengan semboyan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian, penghapusan dui fungsi ABRI. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Kita lihat adanya kenaikan harga BBM. Ada penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai. Kemudian ada pegadaian BRI, pos dan segala macamnya ya. Itu sudah banyak. Pembangunan infrastruktur juga sudah lumayan meningkat. Kemudian untuk kehidupan sosial dan kehidupan budaya, kita lihat untuk kehidupan sosial di awal reformasi itu terjadi berbagai konflik sosial. Namun seiring berjalannya waktu, masalah-masalah yang tengah dihadapi bisa berangsur-angsur kembali kondusif. Dan pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Kemudian dalam kehidupan pendidikan, kita lihat penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penerapan kurikulum 2004, 2006 maupun kurikulum 2013. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan anak Indonesia dini ada PAUD dan program sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kemudian kalau kita lihat dalam segi kebudayaan,
Dalam segi kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau biasa kita sebut dengan UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya yang dilakukan ini menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.